Barcelona dan Real Madrid. Sering juga disebut El Clasico. Real Madrid sama Barcelona ini dari awal terbentuknya aja udah beda kodrat. Real Madrid tumbuh sebagai klub yang dekat sama kekuasaan pusat Spanyol, sementara Barcelona tumbuh sebagai simbol Catalunya, wilayah yang punya bahasa dan budaya sendiri. Disinilah awal mula rivalitas mereka terbentuk, perwakilan Katalan melawan perwakilan Spanyol. Rivalitas mereka sebenarnya makin panas waktu memasuki era diktator Francisco Franco. Di masa itu, apapun yang berhubungan dengan Catalunya itu dibatasin semua. Jadinya, Barcelona menjadi tempat pelarian rakyat Katalan, sementara Real Madrid sukses besar di Eropa. Sejak saat itu, El Clasico nggak lagi sekedar pertandingan bola, tapi berubah menjadi perlawanan simbolik. El Clasico ini dari dulu sampai sekarang selalu aja ada dramanya. Mulai dari Real Madrid yang ngerebut Di Stefano lah, skor 11-1 yang dianggap ada pengaruh politik lah, dan pengkhianatan Luis Figo yang pindah dari Barcelona ke Real Madrid. Emang kacau nih orang. Bahkan setelah memasuki era 2010-an pun, rivalitas mereka nggak kendor-kendor, makin kenceng yang ada. Karena di era ini ada Messi dan Ronaldo. Di masa sekarang pun, dua klub ini tetap diisi banyak pemain berkelas. Pokoknya setiap dua tim ini tanding, pasti trending mulu, dan dibicarain di semua tongkrongan di seluruh dunia. BTW, saking besarnya rivalitas dua tim ini, mereka sampai buka cabang, kayak Messi atau Ronaldo, Argentina atau Portugal, bakat atau kerja keras, dan Mateo Lahoz atau Negreira. Manchester United dan Manchester City. Rivalitas mereka ini disebut dengan Derby Manchester. Walaupun mereka dari kota yang sama dan jaraknya dekat, tapi secara sejarah mereka beda jauh. Manchester United itu didiriin sama pekerja kereta api dari perusahaan Lancashire and Yorkshire Railway. Mereka ini tumbuh pelan-pelan, sempat jatuh bangun dan hampir bangkrut, tapi tetap bisa bangkit dan sekarang jadi raksasa di Inggris. Sementara Manchester City itu klub komunitas lokal, klub rakyat kota Manchester, yang dulu namanya masih St. Mark's. Beda dari Manchester United yang secara bertahap menjadi klub besar, Manchester City ini naik turun, kayak roller coaster. Fans City selalu ngeklaim kalau mereka fans asli Manchester dan fans United itu kebanyakan dari luar kota. Sementara United ngerasa kalau Manchester City itu so eksklusif. Menurut mereka, klub besar itu wajar punya fans di mana-mana. Akhirnya setiap kali mereka bertemu di pertandingan, mereka selalu mau buktiin siapa yang paling Manchester. Rivalitas mereka mulai timpang waktu eranya Sir Alex Ferguson. Di era ini, Manchester United gacor banget. Mereka juara liga berkali-kali dan beberapanya secara beruntun. Mereka juga menang treble yang merupakan puncak prestasi klub Inggris saat itu. Nggak adil banget kalau dibandingin sama Manchester City yang waktu itu sering degradasi. Tapi semuanya mulai seru lagi waktu duit perminyakan masuk ke rekening Manchester City. Tahun 2008, City dibeli pemilik dari Abu Dhabi. Dan sejak saat itu, City ngerobok klub abis-abisan pakai unlimited money glitch. Puncaknya ada di tahun 2012 waktu gol Aguero ngerebut gelar Premier League depan mata fans United. Semuanya tambah seru lagi waktu datangnya Pep Guardiola yang bikin City makin naik level. Di saat City mulai jadi klub raksasa, United malah sempoyongan sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Ganti pelatih mulu. Bahkan, treble yang dari dulu dibanggain sama fans Manchester United aja udah gak spesial lagi, karena Manchester City juga udah menang treble. Di masa sekarang, setiap ketemu, Manchester City juga yang lebih sering menang. Intinya, derby Manchester ini bener-bener nunjukin kalau kita gak bisa nyamain masa lalu dengan masa depan. Semua ada masanya. Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Media sering nyebut rivalitas mereka sebagai Der Klassiker alias El Clasico dalam bahasa Jerman. Rivalitas di antara dua tim ini lahir dari perebutan kekuasaan di sepak bola Jerman. Dulu sebenarnya rival Bayern bukan Dortmund doang. Ada klub kayak 1860 Munich, Hamburg, dan Mönchengladbach yang lebih dulu ganggu dominasi Bayern Munchen. Der Klassiker ini baru kebentuk perandingannya di akhir 90-an. Waktu giliran Borussia Dortmund yang suka ganggu dominasi Bayern di sepak bola Jerman. Jadi di sini udah jelas Dortmund itu penantang, Bayern Munchen itu juara bertahan. Rivalitas mereka makin panas waktu masuk ke era di mana Dortmund benar-benar bikin Bayern ketar-ketir, yaitu saat Jurgen Klopp melatih Dortmund. Tahta kompetisi Jerman terancam diambil sama Dortmund. Intinya Dortmund kala itu bikin Bayern frustasi parah. Dan kalian tahu nggak apa yang Bayern lakuin? Mereka malah beli pemain inti Dortmund yang bikin Dortmund kuat kayak Lewandowski, Mario Götze, dan Matt Hummels. Secara aturan ini memang sah, tapi fans Dortmund banyak yang nggak terima. Intinya setiap ada pemain bagus, Bayern langsung manen. Makanya Bundesliga dulu sering dibilang sebagai Farmer League alias Liga Tani. Hal inilah yang menambah percikan di dalam rivalitas mereka. Beda sama El Clasico dan Derby Manchester, Der Klassiker ini minim politik dan kebencian antar daerah. Rivalitas mereka ini panasnya cuma ada di lapangan dan bursa transfer. Mungkin di antara semua rivalitas yang ada di video ini, Der Klassiker itu rivalitas yang paling berat sebelah karena Bayern mendominasi banget. Tapi jangan salah, Der Klassiker itu bukan soal dua klub yang setara, tapi soal satu klub yang berkuasa dan satu klub yang gak pernah lelah untuk menantang. AC Milan dan Inter Milan.
Rivalitas mereka dijuluki sebagai Derby della Madonnina atau Derby Milan. Derby yang satu ini unik banget karena dua tim ini punya satu markas yang sama, yaitu San Siro, dan berasal dari satu tim yang sama pula, yaitu Milan Cricket and Football Club, sebelum akhirnya berpisah menjadi tim independen pada tahun 1908 karena permasalahan internal tentang keterbukaan klub buat pemain asing. Dalam permasalahan internal itu, ada kelompok yang terbuka buat pemain asing, tapi ada juga yang enggak. Yang terbuka terhadap pemain asing itu sekarang menjadi Inter Milan, dan yang terbuka sekarang menjadi AC Milan. Rivalitas kedua tim ini dulu kebentuk karena kelas sosial. AC Milan itu klub kelas pekerja, buruh, dan rakyat kota. Sementara Inter Milan klub golongan menengah ke atas, elit, dan internasional. Walaupun sekarang identitas itu udah kabur, narasi ini tetap terus hidup di kepala fans Milan. Sama kayak derby pada umumnya, derby ini juga buat nunjukin siapa yang paling Milan. Setiap dua Milan ini tanding, atmosfernya brutal banget, apalagi di tahun 90-an dan 2000-an. San Siro udah kayak arena perang. Dalam sejarahnya juga, AC Milan dan Inter Milan mendominasi secara bergantian. Tahun 80-90-an, AC Milan berjaya di Eropa. Terus tahun 2000-an, Inter nguasain Serie A. Dan di tahun 2020-an, persaingan mereka ganti-gantian mendominasi Italia. Derby della Madonnina ini cukup beda dibanding rivalitas klub lainnya. Kita ambil contoh di El Clasico. Kalau ada pemain Barcelona yang pindah ke Real Madrid atau sebaliknya, pemain itu bakal kena teror yang mengerikan karena dianggap berkhianat. Tapi di Derby Milan, mereka malah suka tuker-tukeran pemain. Contohnya kayak Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo Nazario, Andrea Pirlo, Giuseppe Meazza, Hakan Calhanoglu, Mario Balotelli, Leonardo Bonucci, Hernan Crespo, dan masih banyak yang lainnya. Perpindahan pemain ke klub rival masih bisa ditoleransi karena dalam Derby Milan ini yang paling dipermasalahin itu bukan kesetiaan pemainnya, tapi gengsi kotanya. Fenerbahce dan Galatasaray. Rivalitas mereka disebut dengan Derby Istanbul atau The Intercontinental Derby. Alasan rivalitas mereka disebut sebagai The Intercontinental Derby cukup unik, yaitu karena Istanbul terletak di dua benua sekaligus, yaitu Eropa dan Asia. Makanya disebut Intercontinental alias antar benua. Derby Istanbul ini levelnya nggak santai sama sekali. Kalau derby lain panasnya cuma 90 menit. Yang ini panasnya dari sebelum kick off sampai berhari-hari setelah kick off. Jadi sejarahnya, Galatasaray ini lahir dari lingkungan elit dan berpendidikan tinggi. Basisnya itu para pelajar atau orang intelektual karena didirikan dari sekolah elit. Sementara Fenerbahce lebih merakyat, identik dengan kelas menengah ke bawah dan komunitas lokal. Ya intinya masalah derby klasik. Yang satu dicap elit, sedangkan yang satunya lagi adalah klub rakyat. Rivalitas mereka ini dikenal dengan atmosfernya yang ngeri banget. Setiap dua tim ini main, selalu aja ada kerusuhan. Pemandangan flare dan penundaan match udah jadi hal yang biasa. Terus juga supporter sama pemain ribut mulu karena sama-sama gampang terpancing emosi. Selain itu, derby ini juga sampai masuk ranah politik klub. Contohnya kayak di tahun 2011, waktu Fenerbahce lagi jaya-jayanya tapi malah dituduh match fixing. Karena tuduhan itu, Presiden Fenerbahce divonis penjara dan Fenerbahce dilarang mengikuti Champions League selama 2 tahun. Terus 9 tahun kemudian, di tahun 2020, pengadilan Turki secara resmi menyatakan kalau Fenerbahce tidak bersalah. Banyak fans Fenerbahce merasa kalau ini merupakan upaya buat ngelemahin Fenerbahce yang ngasih ruang buat Galatasaray naik sendirian. Tapi lagi-lagi, ini hanya persepsi, faktanya bisa berbeda. Intinya, rivalitas antara Fenerbahce dan Galatasaray ini bukan lahir dari satu pertandingan atau satu momen, tapi dari tumbuhan sejarah, perbedaan kelas sosial, dan rasa saling curiga yang dipupuk bertahun-tahun. River Plate dan Boca Juniors disebut juga sebagai Super Clasico. Ini bukan cuma derby Argentina, tapi salah satu rivalitas paling gila di dunia sepak bola. Bahkan banyak orang bilang kalau belum nonton Super Clasico berarti lo belum ngerasain sepak bola versi paling mentahnya. Pada awalnya, dua klub ini lahir dari lingkungan yang sama, yaitu kawasan La Boca di Buenos Aires. Tapi ceritanya mulai berubah waktu River Plate pindah markas ke daerah yang lebih elit dan makmur. Sejak saat itu, identitas mereka kebelah. River Plate dikenal sebagai klub kelas atas, rapi dan elegan. Mereka dijuluki Los Millonarios. Sementara Boca Juniors tetap di La Boca, nempel sama kelas pekerja, buruh pelabuhan, dan rakyat kecil. Dari sinilah konflik kelas sosial mereka mulai kebentuk. Super Clasico ini panasnya bukan karena cuma prestasi, tapi juga karena harga diri. Buat fans Boca, ngalahin River Plate itu kayak ngebuktiin kalau rakyat bisa ngelawan kaum elit. Sedangkan buat fans River Plate, ngalahin Boca itu soal menjaga status dan martabat. Jadi tiap mereka ketemu, atmosfernya nggak main-main. Stadion bisa bergetar, nyanyiannya juga non-stop, dan tekanan mental ke pemain itu kejam banget. Super Clasico ini juga dari dulu ada aja dramanya. Dari kerusuhan tribun, leganya ditunda, sampai tragedi yang bikin derby ini diawasi ketat sama aparat. Puncaknya mungkin terjadi di tahun 2018, waktu final Copa Libertadores yang mempertemukan River Plate dengan Boca Juniors. Final dua leg yang harusnya jadi pesta Argentina malah berubah jadi kekacauan. Sampai-sampai leg keduanya dipindahin ke markasnya Real Madrid, Santiago Bernabeu. Kejadian ini nunjukin kalau Super Clasico terlalu besar buat ditangani secara normal. Intinya, rivalitas River Plate dan Boca Juniors ini bukan sekedar dua klub yang rebutan trofi, melainkan perang identitas antara kaum elit dan rakyat. Di Super Clasico, sepak bola bukan hiburan. Ini adalah urusan hidup dan mati versi Argentina.